Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tematik terpadu tema 1, selamatkan makhluk hidup kita. Bagaimanakah pembahasannya? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Selam Guru, saya ucapkan selamat datang di channel Selam Guru. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tematik untuk kelas 6, yaitu tema 1 untuk selamatkan makhluk hidup. Yaitu di sini kita akan bahas video pembelajaran tentang tumbuhan sumber kehidupan dan juga hewan sahabatku. Nah, sobat semuanya, coba kita perhatikan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ini adalah dengan cara vegetatif seperti yang ada pada tampilan di belakang ini. Secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, ini adalah dibagi menjadi secara alami, kemudian secara buatan, dan kemudian di sini adalah sifat anak itu adalah sama dengan induknya. Kemudian secara generatif atau kawin, kemudian terjadi penyerbukan. Ini adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Benang sari ini sebagai alat kelamin jantan dan juga kepala putik ini adalah sebagai alat kelamin betina. Kemudian untuk sifat anak ini tidak sama dengan induknya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kita bahas tentang bagian-bagian bunga ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ini terdiri dari, nah itu ada mahkota, kemudian ada benang sari, kemudian ada bakal buah, kemudian ada tangkai bunga, berikutnya ada dasaran bunga, kemudian ada kelopak bunga, ada tangkai putik dan juga kepala putik. Nah, selanjutnya di sini proses terjadinya penyerbukan ya. Proses terjadinya penyerbukan ini adalah serbuk benang sari ini jatuh ke atas kepala putik, dan selanjutnya di sini inti vegetatif dan juga generatif itu adalah serbuk sarinya masuk ke sana, kemudian masuk ke dalam inti atau sel telur. Nah, secara sederhana perkembangbiakan secara kawin pada pertumbuhan. Pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Nah, serbuk sari ini adalah bersatu dengan sel telur. Serbuk sari ini adalah sel kelamin jantan, kemudian sel telur, sel kelamin betina. Berikutnya, pada saat mereka sudah bersatu, ini terjadi yang namanya pembuahan. Dan akhirnya dari pembuahan itu menghasilkan buah dan biji. Berikutnya, buah dan biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian penyerbukan itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara ya. Yang pertama di sini adalah penyerbukan dapat dibantu oleh serangga. Nah, tentunya kalian pernah melihat seperti gambar di belakang ini ya. Nah, kalian tahu misalkan ada tawon. Tawon itu kenapa dia suka hinggap di atas bunga? Nah, di sini terjadi yaitu sebuah hubungan yang saling menguntungkan, yaitu sang tawon ini dia mendapatkan makanan dari menghisap nektar dari bunga, kemudian bunga diuntungkan dengan cara dia itu pada saat tawon itu hinggap kemudian pergi, itu dia bisa membawa serbuk sari dan dijatuhkan pada kepala putik bunga yang lain. Nah, di sini ada tawon hinggap di bunga ya. Kemudian nanti dia akan pergi sambil membawa serbuk sari sehingga terjadilah yaitu penyerbukan. Kemudian di sini kita bahas tentang penyerbukan. Nah, di sini penyerbukan, macam-macam penyerbukan itu yang pertama ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi serbuk sari itu jatuh pada kepala putik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Serbuk tetangga sari, nah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Jadi dalam satu tumbuhan itu ada banyak bunga, kemudian serbuk sari dari bunga lain tapi masih satu tumbuhan itu jatuh ke bunga lain dalam satu tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi tidak satu tumbuhan, tetapi masih sejenis. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastar.
serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang tidak sejenis. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini bagian-bagian dari bunga itu ada yang paling bawah, paling dasar itu adalah bakal bunga, kemudian tangkai putih, kepala sari itu adalah yang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teks deskripsi ya, teman-teman semuanya. Nah, teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Nah, di sini artinya penulis ingin membuat pembaca melihat, mendengar maupun merasakan apa yang sedang mereka baca dari paragraf tersebut. Atau dapat dikatakan misalkan adalah seperti ini. Kita itu ingin menggambar. Nah, supaya orang tersebut, orang yang kita ajak bicara itu dia bisa membayangkan situasi, kondisi apa yang kita ceritakan, kita tuliskan itu adalah di sini kita menggunakan yang namanya teks deskripsi. Jadi kita menggambarkan suasana, menggambarkan suatu benda, menggambarkan apapun itu adalah dengan rangkaian kata-kata sehingga orang yang kita ada bicara itu adalah dia merasa bisa melihat sendiri kejadian atau barang tertentu ya. Kemudian ciri-ciri paragraf deskriptif. Nah, yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Berikutnya penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera yaitu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian penciuman, dan juga pengecapan dan juga perabaan. Nah, tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan tersebut. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan juga keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, selanjutnya contoh paragraf deskripsi. Nah, contoh paragraf deskripsi yang pertama ini adalah misalkan gini, meja yang dibelikan Bapak untuk Budi sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm, dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Budi yang sedikit gelap. Meja ini punya dua lemari, yang satu sebelah kiri dan satunya adalah sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Jadi kita mendengar cerita itu, kita membaca teks ini, seolah kita bisa membayangkan, oh mejanya yang warnanya ini, bentuknya seperti ini, cocok untuk Budi. Nah itu ya. Selanjutnya untuk contoh paragraf deskripsi yang kedua. Nah, misalkan gini, Pulau Komodo yang terletak di dekat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dunia karena di sana terdapat hewan langka komodo. Pulau ini bisa dikunjungi lebih dari 1-2 jam dari pelabuhan terdekat. Populasi komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor pada tahun 2009. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Pulau yang luasnya ini adalah 390 km persegi ini telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, jadi dengan membaca itu, mendengar itu, kita seolah melihat sendiri Pulau Komodo itu seperti apa ya. Kemudian contoh lain di sini, ayah memiliki batu akik yang sangat dia sukai. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Bentuknya bulat dan sangat mewah. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini. Nah, contoh paragraf deskripsi itu menggambarkan sebuah batu akik yang sangat disenangi, disukai oleh ayah. Mulai dari warnanya, kemudian bentuknya, sifatnya. Ini digambarkan secara kolektif ya, sehingga menimbulkan kesan penginderaan seakan-akan kita melihat langsung batu akik itu wujudnya seperti apa, warnanya seperti apa, secara mendetail ya. Berikutnya kita akan membahas tentang laporan investigasi. Nah, laporan investigasi inilah yang pertama, itu adalah dia itu lebih lengkap dan terperinci ya, namanya juga investigasi. Yang pertama lebih lengkap dan terperinci. Kemudian berasal dari wawancara sumbernya. Jadi laporan investigasi itu sumbernya adalah dari wawancara. Berikutnya juga dia selain berasal dari wawancara, nah wawancara itu adalah suatu hal yang fakta ya. Jadi di sini dapat kita katakan berdasarkan fakta-fakta atau sumbernya dari wawancara yang mana itu adalah
sebuah kenyataan atau sebuah fakta. Kemudian sumber informasinya ini adalah dari wawancara dan juga bisa kita melakukan studi pustaka. Nah, selanjutnya kita mengenal konsep pecahan melalui benda konkret, teman-teman. Nah, di sini yang pertama coba kita lihat ini namanya apa? Ini adalah buah apel ya kalau nggak salah. Berikutnya di sini apel ini kalau kita belah jadi dua, ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita belah menjadi 4, itu adalah menjadi seperti ini. Satu bagiannya itu adalah kita sebut sebagai seperempat, gitu kan. Kemudian buah apakah ini? Nah, selanjutnya kalau kita belah menjadi 2, bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita belah menjadi 6, itu adalah seperti ini, jadinya seperenam. Nah, selanjutnya di sini ada buah-buah yang seperti ini. Nah, ini bukan buah ya, kalau yang ini namanya telur. Telur ini kita potong jadi 2, kita belah jadi 2, jadinya adalah nanti setengah. Nah, di sini hal itu adalah terkait dengan bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan pecahan, bentuk dan macamnya. Nah, bentuk dan macam dari bilangan pecahan. Ini adalah bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B. Nah, A per B, A yang bagian atas ya, A ini disebut sebagai pembilang. Nah, ini adalah nanti yang bagian atas dinamakan pembilang ya. Kemudian berikutnya yang B ini disebut sebagai penyebut. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya. B bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0 ya, asalkan B-nya itu tidak 0, itu disebut sebagai penyebut. Kemudian bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa contohnya yaitu setengah, kemudian 3/5, kemudian 4/7. Sama dengan tadi ada apel, kalau kita belah jadi 2, itu nanti kan apelnya gini, kita belah jadi 2, nanti yang ini adalah setengah atau 1/2, yang ini adalah 1/2 gitu ya. Kemudian pecahan campuran. Nah, contohnya yaitu 1/2, kemudian 2/2, 2/4, 1/6. Itu adalah pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu contohnya adalah 0,5, yaitu setengah, gitu kan. Kemudian ada 0,25 atau itulah 1/4 ya. Kemudian yang D ada persen. Persen itu artinya apa? Per 100. Misalkan 25%, 32%, 76%. Berikutnya bagaimanakah cara mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain? Nah, cara mengubah bentuk pecahan satu ke pecahan lain ini adalah dapat kita lakukan dengan, nah misalkan yang pertama, ini pecahan biasa kita ubah ke pecahan persen. Pecahan biasa kita ubah ke persen atau per 100. Misalkan ini 1/2. 1/2 itu sama dengan 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Ya, 1/2 ini sama dengan 50%. Nah, kemudian 1/4 ini sama dengan 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Sama halnya dengan 1 kali 100/4. Nah, 1 kali 100 adalah 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadinya 25%. Berikutnya pecahan desimal ke persen misalkan ya. Pecahan desimal ke persen ini adalah misalkan 0,5 ini sama dengan 0,5 kali 100. Hasilnya yaitu juga 50%. Kemudian 0,62 sama dengan 0,62 kali 100 yaitu 62%. Selanjutnya pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal misalkan setengah ini sama dengan 1/2 dikali 50/50 sama dengan 50/100 sama dengan 0,5. Nah, kemudian 1/4 sama dengan 1/4 kali 25/25 sama dengan 0,25. Kemudian pecahan desimal ke persen berikutnya. 0,4 sama dengan 4/10 kali 100% sama dengan 40%. Mengapa di sini 0,4 ini sama dengan 4/10? Nah, dikarenakan asumkan satu angka di belakang koma itu adalah sama dengan 10. Kalau dua angka itu nanti 100 gitu ya. Kemudian pecahan fungsi persen dan juga desimal ya, fractionnya ya. Nah, ini adalah fractionnya 1, persennya adalah 100.
desimalnya adalah 1,0. Kemudian 1/2 itu sama dengan 50%, sama dengan 0,5. Ini adalah rumus yang dapat kalian hafalkan ya. Nanti kalau misalkan sudah hafal ini, nanti nggak perlu nyari-nyari, nanti hafal langsung tahu jawabannya ya. Kemudian sepertiga itu sama dengan 33,3%. Nah, kalau desimal itu adalah 0,33. Nah, seperempat itu sama dengan 25%, sama dengan 0,25. Setengah sama dengan 20%, sama dengan seperlima sama dengan 20%, sama dengan 0,2. Seperenam sama dengan 16,6%, kemudian sama dengan 0,166, dan seterusnya ya. Oke, demikianlah sobat-sobat semuanya terkait dengan pembelajaran tema 1 kelas 6 selamatkan makhluk hidup kita. Nah, yang mana di sini khusus kita bahas tentang tumbuhan sumber kehidupan dan juga hewan sahabatku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.